Serangan jantung atau bahasa kerennya ACS, Acute Coronary Syndrome. Satu pendahuluan. Setiap tahun terdapat 7 juta orang di dunia terdiagnosis ACS atau serangan jantung. 1 juta pasien diantaranya dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat. Faktor resiko serangan jantung menurut survei, pertama adalah hipertensi, kedua adalah diabetes mellitus, penyakit gula, ketiga adalah karena merokok, keempat karena dislipidemi atau kolesterol, penyakit kolesterol yang tinggi, 5 adalah kepribadian ansietes atau orang yang suka khawatir. 6 adalah usia tua atau lanjut usia, dan yang ketujuh adalah hormon perempuan yang menopause. Jadi para wanita yang sudah menopause bisa terjadi serangan jantung. Pencegahan. Penyakit jantung koroner atau yang biasa dikenal di masyarakat adalah serangan jantung dapat dicegah dengan pertama, hindari faktor resiko. Jadi faktor-faktor resiko terjadi serangan jantung yang kita sudah lihat di slide sebelumnya harus kita hindari. Yang kedua, obati faktor resiko. Jadi bila ada yang sudah terkena penyakit seperti hipertensi, gula, kolesterol, itu semua harus diobati. Jadi harus minum obat-obatnya sehingga tidak terjadi serangan jantung nantinya. Yang ketiga adalah kenali tanda-tanda serangan jantung. Tanda-tanda serangan jantung adalah pertama, mengalami yang namanya angina pectoris tidak stabil. Yang kedua, mengalami yang namanya non-ST elevasi atau biasa disingkat dengan NSTEMI. Yang ketiga adalah STEMI, yaitu ada terdapat ST elevasi di EKG. Yang keempat, kenali serangan jantung. Jadi infark miokard atau sindrom koroner akut atau acute coronary syndrome itu terdapat 3. Serangan jantung itu ada 3. Jadi uap, NSTEMI, dan STEMI. Ini kita bisa tahu saat kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit, di UGD. Di sini kita akan dianamnesa oleh dokter dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang seperti EKG. Lalu kita akan dilakukan tes enzim jantung, lalu dilakukan foto dada, foto toraks, lalu kita akan dilakukan ekokardiografi. Hal-hal ini dokter perkenalkan supaya pasien-pasien bisa mengenal ya. Yang keenam, kita kenali nyeri dada karena serangan jantung. Di sini ada tipikal angina. Jadi kita akan merasakan rasa tertekan atau berat di daerah retrosternal, yaitu di dada, di tulang dada, dan akan menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke rahang, lalu akan menjalar terus ke bahu dan ke lambung kita atau ulu hati. Ini akan berlangsung selama lebih dari 20 menit.
dan sering terjadi mual muntah, nyeri di perut, sesak napas, sampai bisa pingsan. Jadi ini gambar-gambaran yang warna merah ini adalah lokasi-lokasi terjadinya nyeri dada ya. Dan angina yang ekivalen artinya angina yang tidak bisa kita tebak di sini adalah nyeri nyeri yang sama bisa, tetapi dia bisa seperti gangguan pencernaan. Kita bisa diare, mual muntah. Jadi tidak khas ya seperti yang tadi, dan dia bisa terjadi sesak napas yang sulit diterangkan oleh pasien. Jadi itu namanya angina ekivalen, atau ekivalen artinya silent. Jadi tidak khas, dan itu biasa terjadi pada orang dengan usia lebih dari 75 tahun, pada lansia, dan pada penderita diabetes, dan juga pada penderita gagal ginjal yang sudah menahun, dan juga pada orang-orang yang sudah mengalami demensia. Nyeri pada non-kardiak di sini pertama ada namanya nyeri pleuritik. Jadi ini nyeri tajam yang berhubungan dengan respirasi atau dengan batuk. Yang kedua, nyeri abdomen tengah bawah. Nyeri dada yang dapat ditunjuk dengan satu jari, terutama di daerah apex, di daerah jantung kita yang sebelah kiri, dan juga nyeri dada akibat gerakan tubuh. Nyeri dada beberapa detik, dan nyeri dada yang menjalar ke ekstremitas. Jadi ini nyeri-nyeri yang non kardiak, artinya yang bukan karena jantung ya. Nah, seperti tadi dokter sudah jelaskan bahwa faktor resiko penyakit jantung yang dapat diubah adalah merokok, hipertensi, diabetes, 4 hiperkolesterol, 5 obesitas, 6 kurang olahraga, 7 stres. Ini semua kita bisa ubah dengan, kalau merokok ya kita stop merokok, kalau hipertensi ya kita minum obat tensi, kalau kita sakit gula diabetes ya kita minum obat gula, kalau kita hiperkolesterol ya itu kita minum obat anti kolesterol, obesitas kita olahraga supaya berat badan kita turun. Yang keenam kurang olahraga, ya kembali lagi kita harus pemanasan setiap pagi ya, wajib supaya pembuluh darah kita bagus. Yang ketujuh adalah stres. Di sini kita tidak boleh mengalami tertekan. Bila kita tertekan, kita harus berusaha mencari pertolongan kepada orang lain. Kalau misalnya kita tidak percaya sama orang lain, bisa kita ke dokter psikiatri atau dokter kejiwaan. Jadi orang yang ke dokter spesialis SPKJ, spesialis kejiwaan, itu bukan berarti dia sakit gila, tapi dia diterapi supaya tidak stres atau tidak tertekan, diajar untuk belajar bersyukur, sehingga hormon-hormon seperti yang meningkatkan stres itu tidak membuat pembuluh darahnya menyempit sehingga tidak terjadi serangan jantung. Jadi hal-hal yang dapat diubah ini kita bisa kontrol di kehidupan kita. Tetapi yang tidak dapat diubah adalah pertama usia. Usia ini kita boleh usia bertambah, tetapi jiwa kita harus jiwa anak muda. Jadi saat ini juga orang banyak mengatakan bahwa usia kami bisa kendalikan. Oke, itu bagus ya guys. Tetapi kan usia itu kalau kita masuk ke lanjut usia, lansia, berarti kita bisa terjadi serangan jantung, terutama bagi mereka yang wanita. Karena mengalami menopause, sehingga hormon yang membantu selama ini boleh tidak bisa membantu lagi sehingga bisa terjadi serangan jantung. Yang kedua, jenis kelamin. Jadi contoh tadi yang jenis kelaminnya wanita yang sudah menopause ya pasti lebih banyak yang mengalami serangan jantung. Yang ketiga, riwayat keluarga.
Di sini kalau keluarga sudah ada terjadi serangan jantung, maka kita keturunannya harus wanti-wanti, harus olahraga, harus mengontrol semua faktor risiko yang dapat kita ubah, sehingga jangan sampai kita terjadi mengalami serangan jantung seperti keluarga kita. Dan yang keempat di sini adalah tipe kepribadian. Seperti tadi dokter bilang di atas, tipe kepribadian ini tidak bisa diubah. Jadi kalau orangnya itu suka marahan, ekstrovert dan stres, dan jadi kebanyakan yang mengalami tipe kepribadian ini yang introvert ya. Jadi dia memendam sendiri sakitnya, sakit hatinya, tidak berbagi kepada teman atau kepada orang yang dapat dipercaya, dia tidak menceritakan, dia pendam sendiri, dia bisa stres ya. Nah, inilah kita harus segera cepat mencari dokter spesialis kejiwaan. Bukan berarti kita gila ya guys, tetapi kita butuh pertolongan supaya kita jangan stres. Kita bisa mendapatkan terapi-terapi dari bidang kejiwaan. Nah, orang dengan yang mengalami serangan jantung ini, saat kita punya keluarga atau kita mohon maaf ini tidak dokter doakan, tetapi kita harus aware ya kepada sekitar kita. Kalau ada yang nyeri dada, kita lihat tanda-tandanya seperti tadi, kita segera bawa ke rumah sakit. Kemana dokter? Ke UGD. Di sana pertolongan pertama ada dokter jaga UGD, nanti mereka akan tangani. Nomor 1 langsung bawa ke UGD. Di UGD nanti dokter di sana akan berkoordinasi dengan dokter spesialis jantung atau dokter penyakit dalam. Di sana mereka akan berkoordinasi sehingga pasien akan dirujuk ke tempat yang ada ruang cath lab untuk dipasang ring, atau di tempat yang lebih baik yang ada ICCU-nya, sehingga treatment obat untuk yang serangan jantung boleh didapat dengan baik. Dan di sini harus segera ditangani karena di sini ada gambaran jam ya guys. Di sini artinya kita harus melihat jam. Kita berpacu dengan waktu. Time is muscle. Di sini maksudnya apa? Semakin kita cepat, semakin banyak otot jantung yang akan selamat. Tapi kalau kita membawa orang lambat ke rumah sakit, semakin banyak otot jantung yang rusak, sehingga terjadi kematian mendadak, sudden cardiac arrest, itu banyak sekali terjadi. Jadi kita harus berjuang dengan waktu. Di bidang kedokteran sendiri, kita harus bisa mendiagnosa ini serangan jantung atau tidak dalam waktu 10 menit. Karena di 90 menit berikutnya, kita harus bisa membawa pasien sampai ke ruang cath lab untuk dipasang ring jantung. Nah, kebanyakan pasien-pasien kalau sudah dibilang pasang ring di jantung, sudah ketakutan. Padahal ini adalah pertolongan pertama. Jadi tidak usah takut. Tapi kebanyakan pasien tidak mau dipasang ring, sehingga kita obati dengan obat-obatan. Tapi dengan obat-obatan, otot-otot jantungnya banyak yang sudah rusak. Sehingga kita harus penanganan cepat. Kalau di tempat-tempat yang sudah nomor 1 kelas A, rumah sakit tipe kelas A, itu penanganannya sudah sangat eksklusif ya. Dalam waktu 120 menit, pasien yang serangan jantung sudah dipasang ring dan ditaruh di ICCU. Jadi sangat nyaman sekali ya guys. Jadi pasien yang serangan jantung harus dirawat di mana? Harus dirawat di ICCU. Jadi tidak boleh dirawat di bangsal. Kenapa demikian? Supaya pasiennya bisa beristirahat. Begitu ya guys. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh bertanya ya. Setelah video ini boleh bertanya di kolom komentar.
Ya, jadi begitu ya guys. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita bisa mengenal bagaimana itu serangan jantung bisa terjadi dan nyeri-nyeri dada, apa yang harus dilakukan. Awalnya harus segera ke rumah sakit, tidak boleh tunggu lama karena itu mempengaruhi pengobatan. Begitu ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Bagi yang belum tahu, video ini ada di YouTube channel dokter ya. Nama YouTube channel dokter Lady Rumansara. LEDDY Rumansara. Oke. Terima kasih ya guys. Dadah.